warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today I will explain to you the pattern of using net education. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai pola pemanfaatan edukasi net. Apa sih edukasi net itu? Edukasi net adalah program jaringan sekolah yang dikembangkan oleh Pustetkom yang berfungsi sebagai 1. Wahana komunikasi lintas sekolah, 2. Wadah sumber belajar, dan yang ketiga sebagai wahana berbagi informasi antar sekolah di Indonesia. Nah, ada 4 pola pemanfaatan edukasi net di sekolah. Yang pertama, pola ini dapat dilakukan oleh sekolah yang sudah memiliki lab komputer yang terhubung langsung dengan koneksi internet. Siswa dapat secara individu atau satu komputer satu siswa dengan bimbingan guru mempelajari topik pelajaran tertentu. Bila jumlah komputer di lab tidak memungkinkan untuk belajar secara individu, siswa dapat belajar secara kelompok atau 2 atau 4 orang per kelompok. Dan yang kedua, apabila sekolah belum memiliki lab komputer atau mempunyai sebuah LCD proyektor dan sebuah komputer yang terhubung ke internet, maka pemanfaatannya dapat dilakukan dengan presentasi dan diskusi kelas. Bila komputer di kelas tidak terhubung ke internet, sebelumnya guru dapat mendownload terlebih dahulu topik pelajaran yang akan dibahas dari edukasi net, kemudian dipresentasikan secara offline melalui LCD proyektor di kelas. Nah, pada pola ini disarankan guru terlebih dahulu mengidentifikasi dan mendownload topik-topik yang dibutuhkan untuk kemudian dimanfaatkan di kelas. Bahan belajar yang ada di edukasi net dapat didownload secara gratis siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan yang ketiga, pola ini dapat dilakukan untuk sekaligus mengembangkan ICT literasi siswa baik secara kelompok maupun individu. Diberikan tugas untuk menelusuri bahan belajar tertentu di situs edukasi net. Kemudian siswa mempresentasikan dan mendiskusikan hasil karyanya tersebut di kelas atau siswa mengumpul tugasnya dalam bentuk tulisan, gambar, atau grafik, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan aplikasi MS Word, MS Excel, PowerPoint, dan Corel Draw, dan lain-lain. Nah, untuk pola ini disarankan guru yang menugaskan telah menelusuri dan menentukan alamat situs yang harus dibuka oleh siswa. Dan yang keempat, dimaksud dengan pola pemanfaatan individual di sini adalah siswa atas inisiatifnya sendiri dibebaskan mengeksplorasi semua bahan belajar, baik materi pokok, pengetahuan populer, modul online maupun uji kemampuan yang ada di dalam edukasi net. Siswa dapat mengakses edukasi net di sekolah, di warnet, atau rumah sesuai kondisinya masing-masing. Selanjutnya, tantangan dan peluang dari pemanfaatan edukasi net. Tantangan yang pertama, sekolah yang memanfaatkan secara optimal karena didukung oleh kebijakan dan komitmen dari masing-masing sekolah tersebut. Sekolah yang pemanfaatannya kurang optimal karena kurang mensosialisasikan pemanfaatan edukasi net kepada siswa. Sekolah yang tidak memanfaatkannya sama sekali karena kerusakan teknis, sekolah kurang mengupayakan perbaikan pada kerusakan tersebut dengan alasan kurangnya SDM yang menangani soal IT. Tantangan yang kedua, siswa belum banyak memanfaatkan edukasi net disebab kurangnya sosialisasi kepada mereka tentang edukasi net. Tantangan yang ketiga, hal ini dimungkinkan juga karena masih banyaknya guru yang belum mengoperasikan komputer, apalagi internet, dan guru yang tidak paham terhadap IT. Tantangan yang keempat, hingga saat ini belum ada kurikulum ICT resmi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Karena hingga saat ini pengembangan kurikulum tersebut yang dilakukan oleh pihak berkompeten yaitu Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas belum juga selesai. Dengan selesainya kurikulum tersebut diharapkan nantinya ICT betul-betul terintegrasi dalam sistem pembelajaran di sekolah, tidak lagi seperti sekarang yang sifatnya masih ekstrakurikuler. Peluang yang pertama adalah kecenderungan penggunaan internet yang semakin tinggi. Betapa sedikitnya, namun apabila diamati, maka penggunaan internet untuk berbagai keperluan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Yang cukup menggembirakan dari sejumlah penggunaan internet tersebut, presentasi penggunaan internet untuk kalangan pendidikan yang bila pula diartikan untuk keperluan pendidikan cukup besar. Peluang yang kedua, perkembangan jaringan sekolah. Inisiatif penyelenggaraan jaringan sekolah telah merebak sejak tahun 1998-an. Selain Sekolah 2000 yang merupakan jaringan sekolah terbesar saat ini, mulai tahun 2002, Dikmenjur juga mengembangkan jaringan sekolah yang berbasis Wide Area Network yang kemudian diberi nama WAN Kota. Program WAN Kota dikembangkan untuk memperdayakan dan mengintegrasi sekolah yang berada di satu kabupaten atau kota dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless sebagai jaringan sekolah. Pengembangan WAN Kota bertujuan sebagai sarana pertukaran informasi dan komunikasi antar sekolah, yaitu SLTP, SMU, dan SMK. Peluang yang ketiga, peluang keberhasilan pendayagunaan ICT untuk pendidikan adalah dengan meningkatkan peran pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan sendiri untuk mengatur kebijakan dalam bidang pendidikan. Pemerintah daerah hendaknya bersedia untuk menempatkan pendidikan secara titik sentral pelaksanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan akan lahir kebijakan yang berkaitan dengan pendayagunaan ICT untuk pendidikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pola pemanfaatan edukasi net. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.